Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film yang diangkat dari serial manga tahun 60-an berjudul Dororo tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang ahli pedang yang melakukan perjalanan dalam memburu 48 iblis untuk mengembalikan sebagian besar anggota tubuhnya yang telah menghilang. Maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan ahli peperangan antara pasukan klan hitam dan pasukan klan merah, di mana perang itu dimenangkan oleh pasukan merah yang dipimpin oleh Kanayama. Sedangkan klan hitam dipimpin oleh Daigo Kagemitsu. Setelah kalah dan terluka parah dalam pertempuran, Daigo Kagemitsu pergi ke kuil neraka yang di dalamnya terdapat 48 patung iblis. Tujuan Daigo adalah untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Ia mengungkapkan kepada para iblis bahwa ayah dan saudara-saudaranya terbunuh selama perang oleh pasukan Kanayama. Daigo takut jika seluruh klannya akan musnah, begitu juga dengan keturunannya. Maka dari itu, Daigo meminta para iblis untuk memberinya kekuatan agar bisa mengalahkan Kanayama. Tidak cuma itu, Daigo juga meminta kekuasaan sehingga ia bisa menguasai daratan Jepang. Di saat itu juga, Daigo entah mengapa terkejut dan tidak sengaja membelah seekor tikus. Rupa-rupanya, tikus itu adalah iblis yang mulai berbicara bahwa ia akan mengabulkan keinginan Daigo, namun dengan imbalan, Daigo harus menyerahkan putranya yang masih dalam kandungan istrinya. Di mana jika putra Daigo lahir, maka 48 bagian tubuhnya akan diambil oleh para iblis. Karena Daigo orangnya ambisius, ia pun setuju, dan karena pada saat itu belum ada materai, iblis pun memberi tanda tangan di bagian jidatnya Daigo. Setelah itu, pendeta kuil menyarankan Daigo untuk tidak meneruskan perjanjian itu. Namun Daigo masa bodoh dan malah membunuh pendeta tersebut. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang pria yang dijuluki sebagai Yakimaru yang mengembara melalui padang pasir dan berakhir di sebuah bar. Di sana, Yakimaru ditawari seorang peramal yang ahli dalam membaca telapak tangan. Namun begitu si peramal melihat telapak tangan Yakimaru, ia langsung terkejut karena tangan Yakimaru berbeda dari tangan manusia pada umumnya. Bersamaan dengan itu, muncullah seorang wanita bertopeng yang menari-nari di atas panggung. Karena merasa janggal, Yakimaru pun mendekati panggung itu, tetapi ia diserang oleh para penjaga, di mana salah satu penjaga tidak sengaja memotong lengan Yaki. Anehnya, Yakimaru tidak berdarah dan malah memotong lengannya sendiri untuk memperlihatkan bahwa di dalam tangannya ada sebuah pedang. Yakimaru lalu menyerang wanita bertopeng itu dan terungkaplah bahwa ternyata si wanita adalah seekor iblis berwujud kepiting. Selagi Yakimaru berduel dengan iblis, kita diperlihatkan dengan seorang pencuri tak dikenal yang sedang dikejar-kejar setelah mencuri sekantung duit. Pencuri itu lalu masuk ke dalam bar dan dibuat terkejut dengan perduelan antara Yakimaru dengan si iblis. Dan dalam waktu yang singkat, Yakimaru berhasil membunuh iblis itu. Setelah tersebut, Yakimaru lalu menyambung tangannya kembali yang tentu saja membuat si pencuri serta korbannya ketakutan.
Tidak cuma itu, keduanya juga dibuat semakin takut ketika Hyakimaru merasa kesakitan karena salah satu kakinya tiba-tiba ucol. Namun dalam waktu yang singkat, kaki itu tumbuh kembali. Sedangkan kaki palsunya hancur menjadi debu. Setelah melihat kejadian aneh itu, si pencuri bertemu dengan kakek pengembala yang selalu membawa gitar. Kakek itu mengaku tahu semua tentang Hyakimaru. Si kakek lalu mulai menceritakan tentang Hyakimaru. Jadi beberapa tahun yang lalu, ada seorang perapal mantra atau penyihir atau dukun yang secara tidak sengaja menemukan keranjang hanyut di kali saat mencari kenjer. Si dukun yang penasaran pun mengambil keranjang itu dan betapa terkejutnya si dukun ketika melihat kalau di dalamnya terdapat seuprit bayi laki-laki dengan kondisi 48 tubuh menghilang. Karena merasa kasihan, si dukun pun merawat bayi itu alias Hyakimaru. Dengan keahliannya dalam mengobati serta mantra-mantra ajaib, si dukun mulai mengumpulkan potongan-potongan tubuh children yang tewas dalam peperangan. Potongan tubuh itu lalu diracik sedemikian rupa sehingga jadilah bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan oleh Hyakimaru, seperti jantung, lengan, kaki, dan masih banyak lainnya. Setelah semuanya dipasang ke tubuh Hyakimaru, barulah si penyihir bisa berkomunikasi dengan Hyakimaru. Meskipun saat itu Hyakimaru masih bayi, tetapi si dukun tahu apa yang Hyakimaru inginkan. Sampai akhirnya pada suatu hari, si kakek pengembala datang ke rumahnya si dukun. Si kakek memberitahu si dukun bahwa dirinya merasa seperti dituntun ke rumah ini. Dan ketika melihat sosok Hyakimaru, si kakek pun mengerti kalau benda yang selama ini ia simpanlah yang telah membawanya kemari. Si kakek lalu menunjukkan pedang yang ditempa oleh seorang pria pembuat pedang, yang mana pria itu menanamkan semua dendamnya ke pedang ini untuk membunuh seorang pembunuh yang telah membunuh keluarganya. Dan kini si kakek akan memberikan pedangnya ke Hyakimaru. Tetapi karena Hyakimaru masih bayi, si dukun pun akan memasangkannya saat dia sudah dewasa nanti. Hari berganti minggu, minggu berganti Jumat. Hyakimaru tumbuh menjadi anak yang anutan. Setiap hari ia berlatih pedang dengan si dukun sebagai pelatihnya dan juga ayah bagi Hyakimaru. Meskipun Hyakimaru tidak bisa melihat ataupun mendengar, tetapi ia mampu merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan pikirannya yang kuat. Singkat cerita, ketika Hyakimaru sudah dewasa, ia menemukan si dukun berbaring di lantai akibat penyakitnya. Hyakimaru lalu menawarkan untuk menyembuhkan dukun menggunakan seni penyembuhan yang telah dipelajarinya. Tetapi si dukun menolak karena ia ingin mati. Si dukun lalu memerintahkan Hyakimaru untuk membakar rumah bersama dengan buku mantranya karena dia tidak ingin panglima perang memperoleh pengetahuan untuk menjadi abadi. Sebelum mati total, si dukun lalu menempelkan pedang pembalasan ke lengan Maru. Si dukun juga mengaku bahwa dirinya bukanlah ayah kandungnya Hyakimaru. Setelah dukun itu meninggal, Hyakimaru lalu melakukan apa yang diperintahkan dan membakar rumahnya. Di keesokan paginya, ketika Hyakimaru hendak pergi, ia tiba-tiba mendengar suara yang mengungkapkan bahwa bagian tubuhnya telah dijual belikan ke 48 iblis yang menggunakannya untuk meneror orang-orang. Suara misterius itu juga menyuruh Hyaki untuk membunuh semua 48 iblis dengan bilah di lengannya, yang mana jika Hyakimaru berhasil membunuh satu persatu iblis itu, maka bagian anggotanya atau bagian tubuh anggotanya akan kembali. Setelah memberitahu cerita tentang Hyakimaru, si kakek pengembala mengungkapkan kepada si pencuri bahwa Hyakimaru telah membunuh iblis ketiga, di mana iblis kepiting yang barusan Hyaki bunuh merupakan iblis yang mengambil salah satu kakinya. Dikarenakan cerita hidup Hyakimaru sangatlah unik, si pencuri pun memutuskan untuk mengikuti Hyakimaru.
Si pencuri lalu mulai mengikuti Yakimaru secara diam-diam, namun ia ketahuan dan diminta untuk pergi menjauh. Meskipun si pencuri itu berpura-pura menjadi laki-laki, tapi Yakimaru sangat yakin kalau si pencuri itu adalah wanita. Si pencuri lalu bertanya tentang nama Yakimaru. Yakimaru menjawab bahwa dirinya memiliki julukan lain, yaitu Dororo. Dan karena si pencuri tidak memiliki nama, ia pun menggunakan Dororo sebagai namanya. Selain mengganggu Yakimaru, Dororo juga ingin mengambil pedang balas dendam milik Yakimaru setelah Yakimaru berhasil membunuh iblis yang telah mengambil lengannya. Singkat cerita, saat keduanya sedang beristirahat di tepi sungai, tiba-tiba bayi Jumbo muncul di dekat mereka. Makhluk aneh itu lalu menuntun keduanya ke sebuah penampungan anak-anak yang telah terbakar. Di sana Yakimaru memberitahu Dororo bahwa bocil Jumbo ini terbentuk dari roh-roh anak-anak yang telah tewas secara mengenaskan. Gak lama kemudian, keduanya bertemu dengan sepasang suami istri yang datang untuk mendoakan arwah anaknya. Sepasang suami istri itu lalu mengaku kalau mereka dan juga warga desa setempat terpaksa membuang anak-anaknya ke penampungan ini. Hal itu karena mereka tidak sanggup menghidupi anak-anaknya akibat krisis perang. Apalagi wilayah mereka telah dikuasai oleh klan Daigo yang selalu berbuat seenaknya. Meskipun begitu, Dororo sangat kecewa terhadap orang tua di desa ini karena sesulit apapun hidup mereka, seharusnya mereka merawat anaknya sendiri. Dororo dan Yakimaru kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi belum sempat keluar dari desa, keduanya bertemu dengan seorang pria bernama Sabame yang menawarkan tempat beristirahat. Keduanya pun menerima tawaran itu dan dibawalah ke rumah Sabame yang memiliki istri serta 7 anak kembar berjenis perempuan. Setelah makan malam, keduanya diberi kamar tidur untuk tidur. Tapi di sini Dororo merasa janggal karena gerak-gerik Sabame sangat aneh. Dan benar saja, ketika Dororo sudah tertidur, anak-anak itu berubah menjadi iblis ulat hijau. Ketujuh gendon itu kemudian mencoba untuk memakan Dororo, tapi belum sempat menggigit, Yakimaru meletik dan langsung membunuh ulat-ulat tersebut. Setelah itu, keduanya lalu mencari sarang siluman ulat dengan masuk ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana Yakimaru menemukan puluhan kepompong siluman dan juga kerangka-kerangka manusia. Dari situlah Yakimaru menyadari bahwa istrinya Sabame adalah iblis kupu-kupu, sedangkan anak-anak yang tewas di penampungan sebenarnya bukan mati terbakar melainkan dimakan oleh anak-anaknya si iblis kupu-kupu. Yakimaru lalu segera menemui Sabame dan istrinya. Namun Sabame malah melindungi istrinya dengan melawan Yakimaru. Sayangnya, sikap istrinya tidak seperti apa yang Sabame pikirkan, di mana si istri malah sengaja membunuh Sabame bersama Yakimaru. Untungnya, tubuh Yakimaru memiliki kemampuan dalam beregenerasi sehingga ia tidak gampang mati. Setelah identitasnya ketahuan, si iblis kupu-kupu mencoba untuk kabur yang kemudian disaksikan oleh para warga. Untungnya lagi, Yakimaru dibantu oleh roh anak-anak sehingga iblis kupu-kupu itu berhasil dimusnahkan. Gak lama setelah terbunuhnya si iblis, tiba-tiba Yakimaru muntah hati dan paru. Ternyata iblis itulah yang mengambil hati Yakimaru sehingga kini hati orisinil Yakimaru kembali ke tubuhnya. Bukannya berterima kasih kepada Yakimaru karena telah membunuh iblis yang telah memakan anak-anak mereka, para warga justru malah mengusir Yakimaru dan menganggapnya sebagai monster.
Meskipun begitu, Dororo tetap menyemangati Yakimaru agar segera memburu iblis-iblis lain, dan dari situlah keduanya mulai bekerja sama dalam membasmi para iblis. Seperti iblis pohon karsem, di mana setelah Yakimaru membunuh iblis itu, telinganya muncul kembali sehingga kini Yakimaru bisa mendengar. Di hari berikutnya, keduanya kemudian menghadapi iblis undur-undur, dan setelah berhasil membunuh iblis itu, jakun Yakimaru kembali yang membuat Yakimaru bisa berbicara secara normal. Iblis berikutnya adalah iblis burung emprit. Kali ini iblisnya agak banggal, sehingga Yakimaru dibuat kewalahan. Namun berkat bantuan Dororo, Yakimaru akhirnya berhasil membunuh iblis tersebut. Tapi sebelum iblis itu musnah, si iblis memberi petunjuk dengan mengatakan kalau Yakimaru harusnya marah kepada ayahnya, bukan terhadap iblis. Setelah iblis musnah, Yakimaru pun mendapatkan tangan kanannya kembali. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya tibalah mereka di daerah yang dulunya merupakan perbatasan yang membagi kerajaan Kanayama dan Daigo. Selain itu, mereka juga melihat istana Daigo dari kejauhan yang semakin hari semakin membesar. Di sini Dororo mengaku kepada Yakimaru bahwa alasan dirinya menginginkan pedang pembalasan yaitu untuk balas dendam terhadap Daigo beserta keturunannya. Jadi saat Dororo masih kecil, seluruh warganya dibantai oleh Daigo yang menganggap mereka berkhianat, termasuk ayahnya Dororo. Dalam pembantaian itu, Dororo menyaksikan bagaimana Daigo membunuh ayahnya. Meskipun Dororo dan ibunya berhasil melarikan diri, namun saat itu ibu Dororo mengalami luka parah. Menyadari dirinya bakal meninggal, si ibu pun memberi nasihat kepada Dororo agar menjadi anak laki-laki yang kuat menghadapi kehidupan. Si ibu juga meminta Dororo agar jangan menangis sampai akhirnya Dororo menemukan seorang pria yang memang cocok menjadi pendamping hidupnya Dororo. Keesokan harinya, Yakimaru kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Di sana Yakimaru didekati oleh sekelompok perman yang mencoba memalak Yakimaru. Namun belum sempat memalak, para perman itu langsung dihajar oleh Yakimaru dalam waktu yang singkat. Melihat kehebatan Yakimaru, seorang pria bernama Tahumaru pun langsung menawari Yakimaru sebagai bodyguardnya. Tahumaru lalu mengajak Yakimaru ke istananya dan terungkaplah bahwa Tahumaru ini ternyata putranya Daigo. Sesampainya di istana, Tahumaru lalu membawa Yakimaru ke ruangan ayahnya. Namun di tengah itu mereka lebih dulu bertemu dengan ibunya Tahumaru bernama Yuri. Di mana ketika Yuri melihat Yakimaru, ia langsung menangis karena Yakimaru memakai setelan buatannya. Dan ketika Yakimaru memegang tangan Yuri, Yakimaru mendapatkan penglihatan bahwa Yuri adalah ibunya, sedangkan Daigo adalah ayahnya. Yang artinya, Yakimaru adalah anak yang dijadikan tumbal perjanjian oleh Daigo di awal film. Itulah mengapa Yakimaru terlahir dalam keadaan cacat. Tentu saja Daigo tidak sudi dengan kondisi putranya tersebut dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Yuri sebagai ibu yang baik menolak dan memilih membuang Yakimaru ke sungai yang kemudian ditemukan oleh si dukun atau dukun. Menyadari Yakimaru benar-benar anaknya, ia pun langsung pingsan, sedang Yakimaru memilih untuk pergi dari istana. Setelah tersadar, Yuri memberitahu Daigo bahwa anak mereka telah kembali. Yuri juga sempat memanggil Yakimaru dengan sebutan Tahumaru karena memang sebelum Yakimaru lahir, Yuri sudah menyiapkan nama itu untuknya. Namun karena Daigo tidak menerima Yakimaru, jadi Yuri pun memberikan namanya ke anak keduanya. Dan tanpa mereka sadari ternyata Tahumaru menguping pembicaraan Yuri sehingga Tahumaru pun merasa iri karena artinya tahta waris Daigo ada 2. Meskipun Yakimaru kini memiliki tubuh yang lengkap, namun Daigo masih tidak peduli dengan Yakimaru. Sementara itu, Dororo menemui Yakimaru di sungai yang terlihat melamun. Di situ Yakimaru mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi bersatu karena dia adalah putra Daigo.
Yakimaru juga meminta Dororo untuk membunuhnya karena Dororo sudah berjanji akan membunuh Daigo beserta keturunannya. Dororo pun langsung menusuk Yakimaru tepat di jantungnya, tetapi hal itu percuma karena Yakimaru belum mendapatkan kembali jantung aslinya. Di saat itulah muncullah kakek pengembala yang memberitahu semua tentang perjanjian Daigo kepada iblis. Menyadari Daigo lah yang membuat hidupnya menderita, Yakimaru pun berniat membunuh Daigo. Namun Dororo melarangnya karena bagaimanapun juga Yakimaru tidak boleh membunuh ayahnya sendiri. Beberapa saat kemudian ketika Yakimaru sedang duduk di tepi sungai, 2 ekor anjing iblis tiba-tiba muncul. Yakimaru lalu melawan kedua anjing itu dan hanya beberapa gerakan saja Yakimaru berhasil membunuh keduanya. Dan ternyata kedua iblis anjing itu adalah iblis yang mengambil kedua mata Yakimaru sehingga kini Yakimaru mendapatkan kembali matanya. Yakimaru lalu melihat wujud Dororo untuk pertama kalinya. Di situ Dororo menangis sambil mengungkapkan bahwa ia telah berubah pikiran, di mana Dororo menarik janji balas dendamnya sehingga keduanya bisa hidup bersama. Begitu pula dengan Yakimaru yang berjanji tidak akan balas dendam kepada ayahnya. Keesokan harinya, Daigo terlihat mengeluh karena mengambil alih dunia ternyata membutuhkan waktu yang lama. Di saat itulah iblis muncul dan mengkompori Daigo kalau Yakimaru lah penyebab gagalnya Daigo dalam menguasai dunia. Mendengar hal itu, Daigo pun keluar dari kastil untuk membunuh Yakimaru. Sementara itu, Yakimaru dan Dororo terlihat sedang mengagumi pemandangan di perbatasan. Namun, di saat itu juga Tahumaru dan ketiga ajudannya datang sambil menembaki meriam ke arah mereka. Kedatangan Tahumaru ke sini ternyata untuk membunuh Yakimaru karena takut tahtanya jatuh ke tangan Yakimaru. Awalnya Yakimaru ragilem melawan, namun karena ajudan Tahumaru terus-terusan menyerang, ia pun terpaksa melawan dan tidak sengaja membuat Tahumaru terbunuh. Bersamaan dengan itu, datanglah Yuri yang langsung menangisi kematian Tahumaru. Gak lama setelah itu, datanglah Daigo yang ingin membunuh Yakimaru. Yuri kemudian mencoba melerai amarah Daigo. Namun secara mengejutkan, Daigo justru malah membunuh Yuri. Melihat ibunya terbunuh, Yakimaru pun sewot. Dan dari situlah duel antara bapak dan anak terjadi. Dalam duel itu, Yakimaru berhasil mengalahkan Daigo. Namun Yakimaru enggan membunuh Daigo karena ia bapaknya. Di waktu yang sama, iblis merasuki mayat Tahumaru dan mulai berbicara kepada Daigo bahwa dirinya bisa menghidupkan kembali Tahumaru asalkan Daigo menyerahkan tubuhnya. Yakimaru pun memperingatkan Daigo jika kekuasaan jatuh ke tangan iblis maka akan menjadi bencana bagi kerajaan. Meskipun sudah diperingati, Daigo tetap saja masih berambisi dan akhirnya menerima tawaran dari si iblis. Seketika itu juga iblis masuk ke tubuh Daigo sehingga kini wujud Daigo berubah menjadi menyeramkan. Sedangkan Tahumaru dihidupkan kembali. Iblis Daigo kemudian mencoba untuk kembali ke istana, tetapi belum sempat pergi ke sana, Daigo mendapatkan kendali atas tubuhnya dan langsung menusuk dirinya sendiri dengan pedang. Daigo lalu menyuruh Yakimaru untuk membunuhnya sehingga si iblis juga akan ikut mati. Si iblis kemudian meletik dari kuda untuk menyerang Yakimaru, namun Yakimaru lebih dulu memotongnya dengan bilah pembalasan. Dalam keadaan sekarat, Daigo lalu mulai berbicara dan memberitahu Tahumaru untuk mengambil alih tahtanya. Setelah memberi wasiat, Daigo lalu berjalan ke arah sana dan kemudian meledak bersama iblisnya.
sedang Yakimaru mendapatkan kembali jantungnya. Di saat itu juga para prajurit mulai berdatangan dan mengarahkan panah mereka ke Yakimaru. Tetapi Tahumaru memberi isyarat kepada mereka untuk meletakkan senjata mereka. Setelah kejadian itu, Yakimaru dan Tahumaru kembali ke istana, di mana Tahumaru mulai sadar bahwa dirinya belum mampu menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu Tahumaru memberikan posisinya kepada Yakimaru untuk menjadi pemimpin. Namun, Yakimaru menolak karena ia masih harus membunuh 24 iblis lagi agar seluruh anggota tubuhnya full orisinil. Meskipun begitu, Tahumaru tetap mau menunggu kakaknya dan untuk sementara ini tahta milik Daigo akan ia pegang. Sementara itu, Dororo memutuskan untuk pergi dari istana karena ia sadar kalau Yakimaru pasti mengambil tahta tersebut. Tetapi begitu Dororo sampai di perbatasan, ia mendapati kalau Yakimaru sudah menunggunya. Hal ini pun membuat Dororo menangis karena artinya Yakimaru masih mau berpetualang memburu iblis bersama Pororo. Film ini ditutup dengan keduanya yang berjalan ke arah lautan untuk pertama kalinya dan film pun benar-benar berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dororo. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sesuatu yang tidak bermakna pasti akan bermakna ketika sesuatu itu tidak bermakna. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.